Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 7 SMP. Kali ini balik lagi dengan Pak Rizal untuk melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Ingatlah selalu kalian di rumah selalu jaga kesehatan dan selalu mencuci tangan, jauhi kerumunan dari orang-orang. Baiklah, kita langsung memasuki materi kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari pada jaringan ada dua bagian, yaitu jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan nanti terdiri atas jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan darah, jaringan syaraf, jaringan lemak. Sementara itu pada jaringan tumbuhan kita akan mempelajari mengenai jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pembuluh xilem, dan jaringan pembuluh floem. Pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian dari jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Oke, kita masuk pertama kepada jaringan hewan. Ada yang namanya jaringan epitel pada jaringan hewan itu. Jaringan epitel merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi suatu permukaan organ dalam atau permukaan luar untuk menerima rangsangan dan tempat berbagai kelenjar. Jaringan epitel bisa kita temukan pada kulit, misalkan yang paling luar ya. Dia disebut dengan jaringan epitel karena dia berfungsi sebagai pelapis dari organ-organ yang ada di dalamnya. Dia akan melindungi organ-organ yang ada di bawahnya. Berikutnya lagi ada yang namanya jaringan otot. Ya. Jaringan otot itu mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi artinya memendek dan relaksasi artinya memanjang. Sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka atau tulang. Jadi ketika kita bergerak, tulang itu nanti dikatakan sebagai alat gerak pasif, sementara otot-otot kita dikatakan sebagai alat gerak aktif. Nah, pada jaringan otot itu nanti terbagi menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Perhatikan gambar yang ada di atas. Ini termasuk ke dalam yang bercabang seperti ini. Dia termasuk ke dalam otot jantung. Sementara yang bentuknya silinder seperti pipa, ini termasuk ke dalam otot lurik. Yang berbentuknya pipih dan mempunyai inti sel di tengah, ini dikatakan sebagai otot polos. Ya, otot lurik itu terdapat pada rangka-rangka gerak kita di bagian tangan dan di bagian kaki. Sementara otot polos itu ada di usus kita. Berikutnya lagi jaringan tulang dan tulang rawan. Nah, jaringan tulang dan tulang rawan itu berfungsi sebagai alat gerak pasif. Dia untuk menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh. Jadi ketika ada manusia yang tidak punya tulang, jadi manusia itu bentuknya tidak ada nanti ya, jadinya tidak jelas. Jadi otot-ototnya tidak punya tempat untuk menempel. Nah, fungsi dari tulang dan tulang rawan itu adalah juga untuk melindungi alat-alat tubuh yang penting. Dia juga bisa menjadi tempat untuk menghasilkan sel darah putih. Ini adalah gambar dari penampang jaringan tulang. Yang berikutnya ada yang namanya jaringan ikat. Nama lain dari jaringan ikat adalah tendon. Ya, dia fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Juga berfungsi untuk menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah mati. Kalau kita biasanya ngomongnya ini sendi.
Jadi jaringan ikat ini ya adanya di sendi. Berikutnya ada juga yang namanya jaringan syaraf atau neuron. Nah, jaringan syaraf ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh, menyalurkan respon dari otak, mengatur kerjasama organ tubuh, terdiri atas neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Apa perbedaan dari sensorik, motorik, dan konektor akan dijelaskan lagi nanti lebih rinci ketika kamu sudah SMA. Berikutnya ada yang disebut dengan jaringan darah merah. Bentuknya seperti ini ya. Dia berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Juga berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya jaringan-jaringan pada tumbuhan. Nanti kita akan mempelajari mengenai epidermis, meristem, sklerenkim, parenkim, floem, xilem, dan kolenkim. Mengenai jaringan tumbuhan akan kita pelajari di pertemuan kita berikutnya nanti. Jangan lupa video dari Bapak tadi kalian putar ulang dan kalian catat di buku catatannya sebagai sumber belajar kalian di rumah. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.